kembali lagi di Selamat Siang Indonesia. Sudah 4 hari, Puskesmas Cibinong di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini tutup. Pelayanan kesehatan terpaksa dihentikan sementara setelah 16 tenaga kesehatannya terkonfirmasi positif COVID-19. Terindikasi kuat para nakes tertular 35 pasien yang berobat serentak karena mengalami gejala COVID-19 usai menghadiri hajatan dalam pekan yang sama. Selain puskesmas, di 2 desa di Kecamatan Cibinong lockdown total. 1 minggu ke belakang kita memang dikagetkan ya, dengan adanya klaster berasal dari resepsi ya, atau hajatan, tepatnya di Desa Padasuka ya. Di sana kami memeriksa sekitar 65 orang ya, dan ternyata dari hasil antigen itu didapatkan sekitar 13 orang yang positif. Lonjakan kasus COVID-19 terus terjadi. Menjaga protokol kesehatan saja tidak cukup. Perlu adanya kerjasama semua pihak menyadari membatasi mobilitas jadi salah satu pelindung diri. Karena tak sedikit garda terdepan dalam menangani COVID-19, para tenaga kesehatan dan relawan sudah jadi korban. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Good people, lonjakan kasus COVID-19 usai libur panjang kembali terulang. Sejumlah wilayah cepat menjadi zona merah bersamaan dengan banyak warga yang terinfeksi virus corona. Lagi-lagi, disiplin protokol kesehatan masih jadi PR, sehingga langkah yang semestinya jadi benteng kokoh malah runtuh. Nah, tim Satgas Penanganan COVID-19 menjaring relawan untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk. Bagaimana skemanya? Bersama saya sudah ada Pak Andre Rahadian, Ketua Bidang Relawan Satgas Penanganan COVID-19. Selamat siang Pak Andre, apa kabar? Selamat siang, kabar baik, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik juga Pak Andre. Pak Andre, berapa jumlah relawan COVID-19 yang sekarang ini sudah tergabung bersama Satgas? Apakah semuanya dari pusat atau ada pengaturan di wilayah-wilayah? Ya, jadi kami sekarang sudah mendata sejak akhir tahun yang lalu, itu ada sekitar 17.158 relawan yang terdaftar by name, by address, by contact. Jadi semuanya ada di 375 kota dan kabupaten dari total 514 kota kabupaten di Indonesia. Jadi cukup merata dan cukup besar secara sebaran, terutama di kota-kota kabupaten yang tingkat penyebaran COVID-nya juga cukup tinggi saat ini. Iya, apa saja tanggung jawab para relawan ini Pak, terutama untuk membantu pemerintah mengatasi dampak yang lebih buruk dari lonjakan kasus baru? Intinya kita melakukan sosialisasi dan edukasi sekali lagi kepada seluruh masyarakat, karena dengan penyebaran ini, terutama dengan kondisi mudik Lebaran kemarin, kelihatannya memang penerapan 3M ini masih sulit dilakukan. Dan dengan sudah berjalan cukup lama, 1 tahun lebih 3 bulan, kita melihat bahwa masyarakat juga sudah ada kelelahan, sehingga pekerjaan relawan selain sosialisasi edukasi, kita juga melakukan mendukung program-program pemerintah. Contohnya pada saat kemarin selesai mudik, periode mudik, kita melakukan tes antigen bersama dengan Kementerian Perhubungan, bersama dengan Basnas dan relawan-relawan yang ada di pintu masuk balik ke Jakarta. Itu salah satu contohnya. Kita juga melakukan beberapa kegiatan sosialisasi sekaligus juga membagikan masker kepada masyarakat. Di pasar kita mengecek kegiatan protokol 3M di beberapa tempat yang kemungkinan besar sulit untuk menghindari kerumunan. Iya, Pak Andre, dari mungkin evaluasi yang sudah dilakukan sendiri oleh Satgas, sejauh mana peranan penting dari teman-teman relawan ini? Ya, dengan pendekatan pentahelix yang sudah dilakukan dari awal penanganan COVID-19 ini, fungsi dan peran relawan sangat menentukan, sangat besar, karena yang kita tahu juga sekarang pemerintah menetapkan PPKM Mikro. Jadi memang sangat bergantung kepada kesiapan dan juga pengetahuan dari satgas-satgas di tingkat RT sampai ataupun desa. Dan relawan yang sudah kita koordinasikan sudah mendapatkan peningkatan kapasitas dan sudah digalang oleh bersama-sama satgas, itu
diharapkan bisa membantu pemerintah maupun Satgas daerah dalam pelaksanaan PPKM Mikro ini. Selain itu juga kita ada relawan yang nakes ataupun yang nakes tapi bukan perawat atau dokter, itu membantu masyarakat dalam menghadapi tingkat stres yang ada. Jadi dari segi psikososial itu juga kita lakukan. Iya. Jadi memang relawannya sebaran ini cukup banyak, dan karena relawan biasanya lebih fleksibel dan bisa bergerak lebih cepat, dan karena ada di masyarakat, sudah ada di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, fungsi dan efektivitasnya biasanya jauh lebih dekat dan lebih cepat, apalagi dalam pelaksanaan 3M untuk mendekati masyarakat-masyarakat yang masih belum bisa menjalankan sepenuhnya protokol yang sudah disarankan ini, Mbak. Iya, Pak Andre, siapa saja sih yang bisa menjadi relawan? Apakah ada kompetensi yang harus dipenuhi? Untuk relawan non medis tidak ada kompetensi tertentu, tapi mereka semua kita libatkan dalam penggalangan dan peningkatan kapasitas. Jadi di peningkatan kapasitas ini kita lakukan secara daring maupun secara offline. Jadi dua-duanya kita lakukan. Saat ini sedang berjalan di baru selesai di Bogor, di Tangerang, dan di Bekasi. Berikutnya akan ada di Padang, Pekanbaru, Palembang, Solo, Jogja, ada di 10 wilayah. Dengan target sekitar 10.000 relawan yang ditingkatkan kapasitasnya. Jadi kita berharap bahwa relawan-relawan ini memiliki pengertian dan pengetahuan yang sama, terutama soal gimana penyebaran COVID, gimana penanganan COVID-19 kalau ada yang tertular, sosialisasi mengenai monitoring penerapan protokol. Kita juga mengajak mereka untuk bisa koordinasi dan melakukan konsolidasi di daerah. Jadi karena sebaran kita sangat luas, tadi di 317 kabupaten kota, ini menjadi sangat penting. Jadi ada jejaring di mana informasi terakhir bisa kita sebarkan, dan mereka juga bisa menyampaikan informasi yang terjadi di daerah-daerah, sehingga bisa penanganan lebih cepat. Baik, terima kasih banyak Pak Andre atas informasinya. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Siang Indonesia pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Andre. Sehat selalu ya. Tetap semangat Pak Andre. Iya. Terima kasih. Oke, Good People, demikian bincang-bincang saya dengan Andre Rahadian. Pastikan terus Anda tetap patuh protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saya Rahma Hayudunia pamit, selamat beraktivitas.